Shalom saudaraku sekalian, hari ini tanggal 6 Maret tahun 2025 dan tepat pukul 2 kurang 15 menit ya saudaraku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yeshua Mashiach, Bapa Yahweh Elohim yang terbaik, yang terkasih, tolong kami ya Bapa, agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan hari ini kami mau memberikan kesaksian, menaikkan pujian hanya bagi kemuliaan-Mu. Marilah Yeshua, Engkau yang menguasai ruangan kami, hati dan pikiran kami, dan juga seluruh perlengkapan kami, dikuduskan di dalam nama-Mu. Dalam nama Yeshua Mashiach kami berdoa. Amin. Ini adalah lagu di mana tercipta dari kehidupan saya, saudaraku. Lagu ini tercipta hampir 2 tahun yang lalu ya. Sejak dari semula Kau telah tetapkan rangkaian cerita suka dan duka, dan hari ini ku menyatakan hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau yang ku rindukan, menjadi mempelai-Mu Yeshua. Sejak dari awalnya Kau telah tentukan hidupku bagi kemuliaan-Mu, dan hari ini ku menyatakan hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau yang ku rindukan, menjadi mempelai-Mu ya Yeshua, Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin saudaraku. Sudah ya, siap ya. Baik saudaraku, saya rasa Anda bisa mendengar ya suara saya dengan jelas begitu. Nah, saya akan mulai begitu. Tapi sebelum saya mulai, cerita kesaksian hidup saya sudah pernah saya bagikan sebagian yang berhubungan dengan rohani dan terciptanya kitab Wahyu begitu ya. Arti makna penyingkapan makna dari kitab Wahyu saudaraku ya. Dan berita baiknya juga saudaraku, hari ini bukunya sudah jadi, tidak perlu menunggu besok pagi begitu saudaraku ya. Nah, nanti saya akan umumkan begitu ya siapa-siapa begitu yang sudah memesan dan total bukunya, kemudian alamatnya, sehingga Anda nanti bisa cross check begitu ya. Nanti ada video tersendiri untuk itu, postingan ya saudaraku, saya akan buatkan di sana begitu. Sebelum tanggal 7 besok, karena hari ini nanti kita
kita ambil, maka besok saya akan mengirimkannya ke kantor pos. Begitu ya saudaraku. Semoga bisa dilembur, bisa selesai semua bungkusnya begitu, karena harus dibungkuskan saudaraku ya. Baik saudaraku, tadi kesaksian saya sebagian yang mengerikan nih tentang masa kecil saya yang ada banyak pahit-pahitnya di sana. Tetapi saya mau katakan bahwa masa lalu ya masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sekarang kita sama Yesua, gitu ya. Jadi kita pandang ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Karena sakit hati nggak ada gunanya buat saya loh, gitu ya. Jadi dan buat Anda juga ya harusnya, karena kita anak-anak Yeshua Hamasiah kan. Kita mau mempersiapkan diri untuk pengangkatan Roh Kudus, rohnya Yeshua Hamasiah ya saudaraku ya. Jadi kenapa saya buat? Karena saya tergerak begitu supaya jemaat-jemaat Yeshua Hamasiah tidak dirugikan. Kenapa? Karena saya tidak ingin Anda mengatakan saya ini palsu, dan saya juga tidak ingin Anda merasa ada opini di dalam sini Anda bahwa firman yang keluar dari mulut saya itu bukan dari Roh Kudus, begitu ya, dan itu bukan dari Roh Yeshua Hamasiah Yahweh Elohim. Jadi saya tidak ingin Anda mendapatkan paradigma seperti itu, karena saya percaya tidak hanya Anda, hamba-hamba Tuhan yang melihatnya pun mengawasi saya. Saya percaya itu, begitu ya. Karena memang kita harus saling mengawasi begitu, supaya kita tidak melenceng, begitu ya saudaraku. Dan memang ada banyak hal-hal baru yang saya bukakan, begitu ya. Karena saya mendapatkannya dari Roh Kudus. Dan saudaraku, barang siapa menyebut dia dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Yeshua Hamasiah, apalagi berani mengatakan dengan mulutnya Yahweh Elohim, tetapi kepalsuan yang ada di dalam dirinya, maka percayalah dia tidak akan selamat. Gitu ya. Sedangkan saya sudah melewati proses mencetak buku ini, dan saya sudah keliling Pantura membagikannya kemana-mana. Yuk, tidak ada donatur loh. Coba Anda pikir, kalau bukan karena cinta saya kepada Yeshua Hamasiah, apakah ya orang itu mau toh dipakai seperti itu? Gak kan, gak mau kan saudaraku ya, gak ada gitu ya. Nah saudaraku, saya tidak ingin membenarkan diri saya, tetapi saya ingin Anda mendengarkan kisah saya, begitu ya. Jadi kisah ini banyak kisah lucunya, begitu. Jadi hidup saya memang sulit, begitu ya. Ditolak oleh orang tua, iya benar, begitu. Tapi juga nggak tolak-tolak sepenuhnya, saudaraku, gitu. Karena orang tua saya itu, mama saya itu juga manusia, masih punya belas kasihan, begitu ya. Jadi apapun yang sudah saya alami, percayalah, saya sudah membereskannya di dalam nama Yeshua Hamasiah. Karena apa? Karena Yeshua memberikan saya hati yang selalu mengampuni. Dosa jahat apapun Anda kepada saya, Anda datang kepada saya itu terbuka tangan, pemeluk Anda, gitu ya. Dan kalau misalkan saya tidak demikian, pasti banyak orang sudah menulis seperti itu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal saya dengan sepenuhnya kalau bukan Yeshua Hamasiah itu sendiri, begitu. Nah, tetapi teman-teman saya, teman-teman SMP, teman-teman SMA, gitu ya, teman-teman ibu-ibu guru yang mengenal saya, itu mereka tahu seperti apa sih Miss Anna, begitu ya. Jadi saya tuh dipanggil di sekolahan tuh Miss Anna, gitu ya. Jadi kalau Dian tuh biasanya panggilnya Kak Dian gitu. Nah kalau di Jakarta saya waktu itu mengajar dipanggilnya Miss Nana, seperti itu ya. Jadi terserah Anda nih mau panggil yang mana. Tapi sekarang saya sudah melepaskan semua gelar itu. Sekarang saya hanyalah sahabatnya Yeshua Hamasiah. Jadi saya lebih senang Anda memanggil saya sahabat Yeshua. Karena Anda juga sahabatnya bukan? Anak-anaknya bukan? Nah saudaraku, kenapa saya pakai topi lagi? Begitu ya. Kenapa saya pakai seperti ini? Ini gaya saya. Ini gaya pakaian saya. Jadi atas kaos, bawah celana jeans, begitu ya. Pakai topi. Yang ini hanya saya pakai ketika berdoa saja, begitu ya. Ketika menyembah, ini saya pakai sebagai aksesoris saya, begitu ya. Ini adalah kerudung kemuliaannya, begitu kan. Atau saya pakai untuk ketika pergi kemana yang berhubungan dengan ibadah, seperti itu ya. Jadi saya adalah diri saya. Inilah cara berpakaian saya selalu tertutup seperti itu ya. Tetapi terbuka tangan ini sedikit, nggak apa-apa kan ya, karena kita Indonesia loh, kita bukan orang Arab dan kita bukan orang Israel, begitu ya. Jadi inilah gaya saya seperti itu. Apakah Anda bisa menerima? Gitu ya. Jadi mari koreksi.
Apakah saya harus pakai bagian putih-putih, panjang semuanya? Atau saya harus pakai seperti apa? Tapi saya tidak mau, begitu. Saya adalah saya, inilah diri saya adalah putrinya Elohim, putrinya Yahweh, begitu, putrinya Yeshua HaMashiach. Jadi, saya hanya ingin menjadi kesukaannya. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Anda pun sama, jadilah diri Anda sendiri. Ketika ada seorang pun, siapapun yang mengomentari Anda, nggak perlu didengarkan. Yang penting kita happy bersama Yeshua HaMashiach, ya. Jadi saya akan ceritakan yang pertama gitu ya. Tadi yang kesaksian saya Anda bisa buka di YouTube yang lainnya yang judulnya doa dan penyembahan begitu ya. Doa dan penyembahan, lalu di situ ada kesaksian sampai tertulisnya kitab Wahyu. Di sana ada itu lengkap tentang saya. Nah, tapi saya minta sekali lagi jangan disalahartikan. Saya sudah tidak ada sakit hati. Itu adalah proses. Anda juga punya kan proses dalam hidup Anda. Hidup di kampung, tidak taat kepada engkong, begitu ya. Dan engkong saya itu saya panggil Pak, begitu. Dan emak saya itu saya panggil emak, gitu. Emak tuh nenek ya, gitu. Saya ikut-ikut orang sekitar, begitu. Jadi saya panggil Pak dan emak, gitu. Kadang yang kong, gitu ya. Nah, pengalaman saya apa? Yang pertama, saya mau ceritakan nih kepada Anda semuanya. Saya itu tidak boleh ikut-ikutan kalau orang Jawa bilang jeguran. Ya gitu ya. Jeguran tuh berenang, saudaraku. Berenang di sungai. Nah, jadi hari ini tidak ada yang berkata kok ceritanya tentang diri saya sendiri gitu. Ya iya, tentang diri saya, kan saya sudah kasih judul. Hari ini kesaksian tentang saya. Gitu ya. Jadi pengalaman berenang di sungai. Saya berenang di sungai tanpa sepengetahuan engkong saya, begitu ya. Tanpa sepengetahuan mbah saya ini ya. Jadi kakek saya. Waktu itu bulan puasa. Pagi-pagi anak-anak di kampung itu setelah sahur, mereka itu bawa, kan saya sudah katakan ya, saya dari latar belakang muslim waktu itu ya. Mereka bawa dari bambu gitu buat tongtek gitu. Sambil nyanyi nanti mereka itu sici rojo pati yo mas yo, begitu dia. Loro oma kobong, kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya gitu, saya ikutan begitu ya. Saya ikutan jalan dari rumah masuk ke hutan-hutan, menyusuri pinggir-pinggir jalan begitu sampai akhirnya kembali lagi ke perkampungan kita. Nah, di perkampungan kita itu saudaraku ada sebuah sungai yang cukup besar begitu. Dan airnya juga waktu itu jernih dan banyak. Lalu ada sebuah tempat namanya Kedung begitu. Kedung itu seperti sebuah apa ya? Danau ya. Hah? Ya, jadi seperti sebuah danau begitu saudaraku. Nah, itu atasnya ada pohon ingas namanya, seperti pohon ringin itu. Nah, biasanya teman-teman saya itu karena di sana tidak ada kolam berenang, jadi dari sini saudaraku, dari atas pohon ini akan langsung terjun ke bawah karena mereka sudah pandai berenang. Saya itu tidak pandai berenang begitu ya. Nah, bisa sedikit-sedikit saja waktu itu gitu kan. Sekarang pun ya nggak pandai-pandai amat gitu, hanya bisa saja gitu, cukup lah. Nah, ini saya ikut-ikutan. Saya naik ke situ, kemudian itu tinggi saudaraku. Ada sekitar berapa meter ya Pak? 3 apa 4 ya? 4 ya, 4 meteran ya. Mungkin bisa lebih kali ya itu ya. Tinggi begitu saudaraku dan semuanya itu menghunjam ke bawah. Dan kebetulan waktu itu teman saya cowok semua, anak-anak kecil tapi cowok semua begitu ya. Perempuannya satu ya, si Parni waktu itu. Ya, jadi saya ikutan terjun dari atas saudaraku. Nah, posisi sungai ini dengan rumah engkong saya itu tidak jauh. Jadi dekat dan bisa terlihat dari situ. Waktu saya loncat begitu ya, nah, si suami saya sudah mau ketawa, dia ada selalu bersama saya saudaraku ya. Jadi waktu saya mau loncat begini saudaraku, saya sudah loncat, saya nyebur sampai bawah gitu kan, jebur gitu. Nah saya bingung gitu, kok saya nggak bisa langsung naik gitu ya, tahu-tahu tuh saya begini, teret begitu. Seperti ini loh, kok saya nggak nempel lagi di air gitu, nggak taunya apa. Sudah ini rambut saya ini ya udah dipegang sama engkong saya naik gini ya, sama baju saya ini ditenteng begini. Jadi sudah ditenteng saudaraku ya. Jadi waktu itu langsung saya tuh ditenteng, tetap ditenteng gitu baju saya gini kan, sama apa bagian tubuh tengah saya gini dipegang gitu kan. Gini, tahu nggak saudaraku, engkong saya itu nggak bilang apa-apa gitu ya. Saya diem aja. Saya tahu bahwa saya sudah melanggar peringatannya begitu ya. Nah, sudah saya dibawa langsung ke kamar mandi. Nah, sudah ada air hangat di sana.
Nah setelah dimandikan begitu kan, sudah diguyur gitu, sepertinya engkong saya itu menata hatinya gitu ya. Mungkin mau marah, ini anak perempuan bandel banget gitu ya. Jadi dia bilang apa? Aduh, nggak taat katanya gitu ya. Jangan lagi-lagi diulangi, itu bahaya. Seperti itu, saya cuma diem aja. Untung nggak dimarahin gitu ya. Tapi itulah saya, makin dilarang makin saya lakukan begitu ya. Tapi kalau sudah ditegur, biasanya langsung berhenti. Nggak pakai teguran 2 kali, begitu sudah cukup buat saya gitu ya. Nah saudaraku, itu pengalaman saya. Jadi masa kecil saya itu tidak yang susah-susah begitu, tidak. Kesusahan ada, benar. Tetapi saya tidak fokus kepada kesusahannya. Tetapi saya fokus kepada apa yang bisa membuat saya bahagia dalam keadaan susah. Nah itu loh saudaraku yang kita harus belajar. Jadi kita bisa melewati nanti masa-masa susah tapi tetap happy gitu. Yang kedua saudaraku, cerita saya, jangan bosan ya. Ini nanti Anda bisa ngekek juga ini. Tapi Anda juga bisa nangis sambil ketawa nanti ya. Jadi engkong saya itu orangnya baik. Kenapa baik? Dia itu tinggal mengelola tanah begitu ya, tanah dari yang namanya Mbah Joyo gitu kan. Mbah Joyo itu mbahnya, budeknya kayak gitu ya, tantenya dari emak sambung saya gitu kan, nenek sambung saya ini. Nah beliau itu punya tanah yang begitu luas seperti itu. Nah apa yang dilakukan oleh engkong saya? Tempat kami ini dekat dengan pasar tradisional. Dan zaman dahulu para pengemis, para pengamen itu pada tidur di sana. Nah kalau tidur di sana itu pasarnya juga jadi semakin kumuh. Nah engkong saya itu suatu hari dia jalan ke arah pasar itu, saya diajak. Dan orang-orang itu dibawa pulang semuanya saudaraku. Dan kami itu punya pohon bambu yang banyak. Ada juga rembulung, rumbia, begitu ya. Nah, orang-orang itu disuruh membuat rumah semua oleh engkong saya. Jadi, saya diberitahu sama engkong, ini ada orang-orang, engkong menolong mereka. Tapi kamu tidak boleh main-main ke rumahnya. Kalau mereka mau main denganmu, biarlah mereka yang datang. Kenapa? Karena saya dari kecil itu sudah steril, begitu ya. Jadi semuanya sukanya serba bersih, seperti itu saudaraku. Baik kata-kata saya, baik perbuatan saya, baik yang menempel di tubuh saya harus super bersih. Saya tidak bisa tidur kalau dalam keadaan kotor. Makanya itu hobinya bersih-bersih saudaraku ya. Nah saudaraku, sampai di situ udah ya ini ya kisah. Jadi saya belajar mengasihi dari beliau. Beliau tidak pernah berhitung, tidak pernah tanpa pamrih, begitu, tidak pernah minta pamrih gitu ya untuk menolong seseorang. Itu saya hidup tuh di kalangan para pengemis, para pengamen kayak gitu ya. Jadi saya senang sekali gitu ketika mereka latihan nyanyi begitu, saya yang joget-joget gitu saudaraku. Karena mereka senang berkumpul di pelataran rumah kami. Seperti itu ya. Jadi kalau sore itu berkumpul. Nanti yang disuruh bercerita siapa? Saya. Saya naik ke amben kayu gitu kan. Nah, saya di situ. Nah, jadi Anda tahu ya bagaimana masa kecil saya, meskipun susah saya tidak merasa susah. Seperti itu. Jadi tidak ada cukup alasan untuk saya memendam sakit hati. Enggak. Nah, saudaraku, suatu hari saya diminta tolong sama seorang mbah-mbah namanya Mbah Surati. Anaknya udah besar-besar, udah berkeluarga, nggak ada yang bersama dia. Saya diminta tolong apa, saudaraku? Saya diminta tolong jaga pisang gorengnya. Ya, jadi itu ada pisang goreng, ada mendoan, seperti itu pokoknya jenis gorengan di sebuah tampah begitu yang biasanya dia jual. Tapi hari itu dia tidak mau jual, saudaraku. Jadi hari itu dia itu mau ada pengajian seperti itu. Pengajian tuh seperti kita tuh acara rutin rohanian kayak gitu. Nah dia bilang sama saya, "No, ini nanti kalau Mbah sudah suguhkan kepada mereka, maka besok Mbah nggak tahu makan apa." Gitu ya, karena ini adalah modal terakhirnya Mbah. Ya, saya bilang, "Iya Mbah, tak jagain Mbah," gitu. Nah, waktu mereka mulai seperti itu, pikiran saya ini jalan. Saya panggil teman-teman saya, kemudian tampahnya itu saya taruh di atas kepala, kemudian saya jalan-jalan saudaraku. Saya begini, pisang goreng, kayak gitu. Jadi saya pernah jualan pisang goreng saudaraku ya. Jadi saya pisang goreng, kayak gitu. Saya edarkan.
ke kampung sebelah, saudaraku ya. Jadi ke kampung sebelah. Nah, orang-orang yang melihat saya yang jualan, nah ini kan cucunya engkong yang ini, kok dia jualan gitu ya. Nah, itu beli saudaraku, yang harganya cuma berapa, dikasih uang lebih banyak saudaraku ya. Tapi apa yang terjadi saudaraku, Anda bisa bayangkan saudaraku, setelah mereka amin begitu acara ibadahnya, amin gitu ya. Nah, Mbak Surati ini masuk ke dalam, yang ada cuman tehnya, suguhannya itu sudah tidak ada saudaraku ya. Nah, akhirnya apa, Mbak Surati ini manggil engkong saya, kong Mbah gitu, loh cucumu di mana? Kok sogatanku hilang semua seperti itu. Akhirnya panik lah gitu, apa yang disuguhkan. Lalu sama engkong saya, karena kita dekat dengan apa namanya warung seperti itu, maka apa yang ada di warung itu dibeli sama engkong saya untuk disuguhkan kepada para peserta yang beribadah itu saudaraku. Nah, setelah mereka selesai, saya itu tidak selang berapa lama karena cepat habisnya pisang gorengnya sampai di situ. Lalu ditanyain, lah pisang gorengnya mana gitu. Akhirnya apa? Saya berikan uangnya. Ini loh Mbah uangnya. Nah, dari sini kita belajar apa saudaraku? Saya dari kecil sudah ditentukan oleh Yeshua HaMashiach untuk menyatakan kasihnya. Mungkin dipandang orang lain itu salah, saya nggak taat. Tetapi kalau saya tidak melakukan itu, maka Mbah ini besok memakan apa? Gak ada kan saudaraku kan ya. Nah, begitu pula engkong saya. Justru karena hal yang saya lakukan ini, dia jadi dipakai Tuhan untuk memberkati. Dipakai Yeshua HaMashiach. Ya saudaraku, jadi itu hidup saya begitu menyenangkan. Waktu remaja, saya mulai melayani di sekolah minggu. Saat hujan deras, yang saya lakukan apa? Saya tidak naik motor, gak punya motor. Saya bawa baju ganti, baju saya masukkan ke dalam kresek, begitu tas plastik kresek. Lalu sepatu saya juga, saya jalan kaki dari desa Keling sampai desa Gelang. Itu jauh saudaraku, berapa kilometer ya? Kalau jalan kaki, itu saya lakukan. Dan itu waktu saya SMA. Yang lain bermain hura-hura, saya melayani, begitu ya. Itu saya saudaraku ya. Nah, kemudian waktu saya punya suami, begitu ya, apakah saya ini juga ini gitu ya, nggak yang menyimpang-nyimpang gitu, nggak yang tergoda begitu? Godaan itu ada toh saudaraku, selalu ada. Suami saya ada di sini. Tapi apa yang saya lakukan begitu ya? Ketika saya waktu itu ikut pelatihan sertifikasi guru seperti itu ya. Nah, saya ketemu sama seorang cowok begitu ya, seorang ya gitu. Jadi dalam image saya dia itu begitu luar biasa. Dalam leadershipnya, ya senang gitu. Dia juga senang sama saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya itu menyadari saya sudah bersuami. Godaan selalu ada. Tahu apa yang saya lakukan saudaraku? Saya cerita sama suami saya. Pah, mosok toh, aku tuh bisa naksir sama orang itu. Ya Pak ya. Dia ada loh di sini saudaraku. Nah, coba ke sini Pak. Sini, ayo dong ke sini toh biar dibuktikan bahwa engkau ada bersamaku. Nggak bisa, engkau harus ada di sini ya. Tuh saudaraku, lihat saudaraku. Nah, ini suami saya yang tercinta saudaraku ya. Nah, dia selalu setia menemani saya. Dan itu di sana anak saya, Christian. Oh, ditutup dia sama headset saudaraku ya, nggak dengar dia. Nggak mau ditampilkan soalnya dia saudaraku. Nah jadi saudaraku, sudah kenal ya gitu. Saya malah katakan seperti itu. Saya merasa kok aneh ya. Kok aku bisa merasa suka sekali sama orang ini. Coba Anda yang jadi suami-suami, kalau istri Anda cerita seperti itu gimana? Bisa Anda gampar ya? Ya enggak sih? Enggak. Di sini kan anak-anak Yeshua HaMashiach ya. Jadi saya selalu ceritakan. Apa yang saya rasakan saya selalu ceritakan. Dan saya bilang, ayo tolong doakan saya. Seperti itu. Karena apa? Karena terkadang rasa-rasa seperti itu tidak normal. Jadi itu harus kita lawan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, jadi keterbukaan antara kita dengan suami kita, dengan anak kita itu membawa pemulihan saudaraku. Dan menjaga kita untuk tidak berbuat dosa. Menjaga kita memelihara hidup kudus bersama Yeshua HaMashiach tentunya ya saudaraku ya. Nah saudaraku,
semoga dalam kesaksian-kesaksian saya ini Anda bisa memetik banyak pelajaran di sana ya. Nah, kami juga melayani. Jadi semenjak saya menikah, saya selalu melayani bersama suami saya. Karena dia adalah pemusik dan dia juga teologi, begitu ya. Dan saya ini yang bagian worshipnya, saya yang bagian ya seperti ini saya sampaikan, begitu ya. Jadi saudaraku, itulah saya. Seperti itu ya. Jadi kami selalu belajar firman berdasarkan yang murni. Kalau memang ada penyingkapan begitu ya, yang baru begitu seperti masa kesusahan, adanya 10 hari begitu ya. Nah, itu karena memang tertulis di sana. Bukankah itu rahasia yang dimeteraikan? Lalu kalau sudah terbukakan begitu ya, Yesua sendiri mengatakan bahwa kalau tidak dipercepat waktunya, maka tidak ada yang selamat, begitu. Jadi dari kitab Daniel disingkapkan, dari kitab Matius dan semuanya, begitu ya, bahkan di Wahyu sendiri disingkapkan, tetapi kan Anda tidak pernah tahu. Yesua mengatakan percepatannya berapa lama? Dan Anda nggak pernah tanya. Bedanya itu, kalau saya tanya. Kemudian diperlihatkan. Begitu ya saudaraku. Lalu Anda mau kenal saya itu terkenal galak dari sejak sekolah. Tegas, disiplin, dan berprinsip. Kalau saya sudah mau ini, harus ini. Begitu. Tapi saya bisa diubahkan. Diubahkannya apa? Kalau itu tidak sesuai dengan jalannya Yeshua HaMashiach, maka saya akan berhenti. Saya tidak akan melanjutkan. Begitu ya. Tetapi apa yang menjadi prinsip bagi saya seperti hari ini, saya harus menyampaikan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, maka saya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Begitu ya. Bahkan oleh kematian saya sendiri, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu ya. Jadi maksudnya kematian saya itu kalau misalkan saya diancam mau diapain gitu, nggak ada yang bisa. Begitu ya. Jadi ini saya, hidupku bagi Yeshua. Begitu ya. Dan saya dari sekolah selalu berprestasi. Seperti itu. Tidak pernah tidak. Saya termasuk siswa favorit. Seperti itu ya. Dan sekarang saya juga sudah menjabat dengan jabatan yang tinggi. Waktu di sekolahan dulu saya juga sudah menjadi kepala, menjadi koordinator. Seperti itu ya. Dan di sekolahan Tritunggal saja yang saya tidak mau mengambil jabatan apapun selain guru, karena saya tahu tugas saya dikirim ke sana hanya untuk belajar karakter, lebih dimurnikan lagi. Seperti itu saudaraku, dihancurkan, ditumbuk, digiling, dimurnikan lagi. Dan setelah selesai, saya menjadi seorang yang membuka bimbel sendiri, pengusaha begitu, punya sekolahan sendiri, jadi yayasan. Kemudian sudah itu tutup semua karena masa COVID, sekarang saya menjadi developer. Anda tahu developer, pengembang dari perumahan. Tapi ini saya buat bukan untuk mempromosikan perumahan saya. No, tidak sama sekali. Begitu ya. Dan saya juga tidak ada maksud jualan, tidak sama sekali. Karena saya aja jarang promosi. Kenapa? Bagian saya mengerjakan tugas dari Yeshua HaMashiach. Tugasnya saya kerjakan, pelayanannya saya ambil, begitu ya. Saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan masalah berkat untuk kami, dialah yang mendatangkannya. Begitu ya saudaraku ya. Jadi saya dari kecil sudah dididik tidak meminta-minta. Begitu ya. Berprinsip mencukupkan semuanya. Kalau bisa kita berbagi. Bukan malah kita yang minta-minta. Seperti itu ya. Jadi itulah anak dari Yeshua HaMashiach. Seperti itu. Seluruh hidupku ku berikan untuknya. Seperti itu ya. Dan hari ini kami sudah menyiapkan peralatan sound system semuanya hampir lengkap saudaraku. Setelah lengkap nanti saya akan buat jadwal-jadwal kita bisa live bersama untuk pujian penyembahan. Karena saya sudah diberikan Yeshua HaMashiach vision lagi menggenapi nanti rapture itu terjadi pada saat seperti apa, dan kita mempersiapkannya harus dengan cara bagaimana. Jadi don't miss ya, jangan sampai terlewat di channel Gunung Batuku saudaraku. Kita akan belajar lagi lebih mengasihi Yeshua HaMashiach dan lebih menyembah. Dan percayalah, suatu hari, di satu titik, di satu waktu, pada saat kita menyembah bersama-sama, saat itulah terjadinya. Begitu ya saudaraku ya, saya hanya bisa kasih clue seperti itu. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang lain, galakkan itu penyembahanmu. Lebih lagi dan lebih lagi, makin banyak. Tetapi penyembahan dari roh yang benar.
yang suci, yang kudus dan mulia. Demikian saudaraku hari ini, mari kita tutup dengan lagu Yesus datang, Yesus datang. Biar hafal kita ya saudaraku ya. Yuk, saya mau berdiri hebat. Oh iya. Bentar saudaraku. Bentar.
mengisi hidup kita. Mari kita berdoa. Yesus Hamasiah, kami bersyukur di dalam nama-Mu Bapa Yahweh Elohim. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dan kesaksian dari hamba-Mu ini bisa juga membangkitkan iman dan perbuatan kasih dan juga menolong untuk setiap tidak ngerti satu pribadi dengan pribadi yang lainnya bagaimana caramu menyentuhnya. Tapi kami percaya Engkau Yesua yang terbaik. Engkau melawat seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka berkat yang diperlukan masing-masing keluarga. Pemulihan boleh terjadi dan semakin jamahan kuasa Roh Suci-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus Hamasiah, kebangkitan rohani, revival